Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bersama bahwa ibadah puasa Ramadan melatih kita untuk mengasah kepekaan dan kepedulian kita kepada sesama. Selama sebulan penuh umat Islam dianjurkan untuk lebih banyak melakukan perenungan dan menahan diri, yaitu imsak, mengendalikan segala macam bentuk godaan hawa nafsu syahwat dan duniawi. Kita diajak untuk memperbanyak dialog dengan hati nurani dengan Tuhan. Biasanya dalam kondisi lapar, hati dan jiwa kita berbicara lebih jujur. Kearifan akan lebih banyak muncul pada saat-saat demikian. Karena itu, melalui puasa ini, kita dilatih untuk memiliki kepekaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar, terutamanya anak-anak yatim dan fakir miskin. Rasa lapar dan haus yang kita alami dan rasakan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, setidaknya menggugah hati dan jiwa kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung telah terlebih dahulu merasakan lapar dan dahaga. Mungkin selama 11 bulan sebelumnya kita terlalu sibuk dengan ambisi-ambisi mengejar materi dan kemewahan dunia, sehingga melupakan mereka yang kekurangan dan keterbatasan. Disinilah tampak salah satu hikmah ibadah puasa yang kita kerjakan, yakni agar mampu memupuk dan menumbuhkan jiwa-jiwa sosial kita untuk peduli terhadap sesama. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita yang rajin sholat, rajin puasa, zakat, dan lain sebagainya. Akan tetapi ibadah yang dikerjakannya tidak memberikan dampak atau bekas dalam kehidupan sosialnya. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa seseorang dicap sebagai pendusta agama apabila ia tidak memperdulikan anak yatim dan tidak menyantuni fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa ada yang salah dengan ibadah yang dilakukannya? Mengapa ibadah yang dilakukan tidak menyisakan dampak positif sedikit pun pada diri seseorang? Setidaknya kita perlu memahami hal-hal tersebut mengapa bisa terjadi, yakni dengan kembali merenungi, mentadabburi, dan memikirkan apa yang telah kita perbuat selama ini. Dan ternyata banyak di antara kita melupakan hal-hal kecil, tapi sejatinya berdampak besar terhadap amal ibadah yang kita kerjakan. Apa saja itu? Yang pertama adalah keikhlasan. Sudahkah kita ikhlas menjalani amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah selama ini? Sepintas kata ikhlas cukup sederhana, namun berat untuk mempraktekkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, terutama dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan di antara kita melaksanakan amal ibadah atau perintahnya dengan setengah hati atau ketidakikhlasan. Hal semacam inilah apabila kita kerjakan bukan malah semakin dekat kepada Allah, tapi justru semakin menjauhkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua adalah menganggap kewajiban sebagai beban, bukan suatu kebutuhan. Hal ini tidak lain dari efek negatif dari ibadah yang dikerjakan dengan ketidaktulusan dan keikhlasan. Padahal apabila kita mau sedikit saja merenungi dan memikirkannya, bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kita pasti memiliki hikmah dan faidah yang kembali kepada pelakunya itu sendiri. Kita sholat, puasa, zakat, infak, sedekah misalnya, manfaatnya juga untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Sebab kita sholat atau tidak, Allah tetaplah Tuhan yang patut disembah dan tidak bakal pensiun jadi Tuhan. Hal itu tidak sedikit pun mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah kurang memahami arti penting dari sebuah ibadah. Apabila kita merasa berkepentingan dengan seseorang, pasti kita akan mengusahakan dan melakukan yang terbaik untuk orang tersebut. Seperti seorang buruh misalnya, karena kita merasa memiliki kepentingan terhadapnya, tentu ia akan bekerja semaksimal mungkin. Begitu juga halnya dengan amal ibadah yang kita lakukan. Jika kita merasa berkepentingan terhadapnya, pasti kita akan melakukan dan melaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga dapat menumbuhkan benih-benih kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dan pada akhirnya kita akan merasakan betapa indahnya hidup dengan saling berbagi kepada sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah berdimensi berdimensional. Sama-sama oleh karenanya baiklah